Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat beserta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini untuk kelas 3 yaitu tentang hikmah sholat. Tapi seperti biasa sebelum melakukan pembelajaran kita baca doa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin. Nah, anak-anak, sholat adalah ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mengerjakan sholat adalah amal utama dan pertama sesudah syahadat dan menjadi bukti dari keimanan kita. Nah, sholat itu ibadah yang sudah ditentukan waktunya. Sholat wajib terdiri atas subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat yang kita laksanakan sehari 5 kali itu bisa menjadi sarana istirahat dan menghentikan penat serta kesibukan sehari-hari. Nah, hikmah apa lagi yang dapat kita dapat dalam melaksanakan sholat? Hikmah sholat adalah kebaikan atau manfaat yang timbul sebagai akibat kita melaksanakan sholat. Jadi, apa saja hikmahnya jika kita melaksanakan sholat? Banyak sekali hikmah yang dapat kita raih dalam melaksanakan sholat. Adapun beberapa hikmah seperti berikut. Yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan rajin melaksanakan sholat. Dengan rajin melaksanakan sholat berarti kita senantiasa banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan sholat kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena semakin kita rajin sholat, maka akan selalu ingat kepada Allah, sehingga kita akan selalu dekat dengan Allah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita tidak sholat, maka kita akan jauh dari Allah. Yang ketiga, disiplin waktu. Nah, sholat adalah ibadah yang ditentukan waktunya, sehingga orang yang melaksanakan sholat tepat waktu akan selalu menggunakan waktunya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah hidup bersih. Hikmah sholat adalah kita bisa menjaga hidup bersih. Ingat syarat sah sholat bahwa kita harus bersuci. Nah, sebelum sholat kita harus berwudu terlebih dahulu untuk mensucikan diri, hingga orang yang selalu sholat pasti hidupnya akan bersih. Yang kelima adalah hidup tertib dan teratur. Hikmah sholat yang selanjutnya adalah hidup tertib dan teratur. Sholat ini memiliki rukun yang tertib urutannya dari awal sampai akhir. Harus sesuai urutannya ya. Nah, sholat ini mengajarkan kita hidup tertib dan teratur. Yang keenam adalah rendah hati. Mengerjakan sholat, insya Allah kita akan bersikap rendah hati dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Kita akan memahami bahwa Allah lah yang Maha Besar, sehingga kita mengakui bahwa setiap orang sama derajatnya. Artinya hidup ini harus rendah hati, tidak boleh sombong atau merasa hebat dibanding dengan orang lain. Yang ketujuh adalah hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Sholat diakhiri dengan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya,
Salam sejahtera, rahmat, dan keberkahan Allah untuk kalian semua. Itu dilakukan ke arah kanan dan ke arah kiri. Artinya kita mendoakan orang yang ada di sekitar kita untuk diberi keselamatan, keberkahan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, hati menjadi tenang dan tentram. Setelah sholat, hati kita menjadi damai dan tentram. Jika kita tidak melaksanakan sholat, hati kita akan merasa gelisah dan bersalah. Jika kita melaksanakan sholat, kewajiban kita sebagai umat muslim, hati kita menjadi tenang dan tentram, serta membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk. Kemudian, yang kesembilan adalah sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap perilakunya setelah sholat selalu didasari atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang jarang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya akan berbuat keji dan mungkar. Namun, dengan sholat, seseorang akan berbuat sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ke-10 yaitu dengan sholat berjamaah dapat meningkatkan hubungan sesama dan kerjasama. Nah, ketika di rumah atau di sekolah, tentu sering berjamaah kan, baik di musola atau di masjid. Sholat yang baik adalah sholat yang berjamaah, karena pahalanya yang berlipat 27 derajat. Setelah sholat berjamaah, kita dapat bertemu dengan orang lain yang kemudian kita dapat saling bersilaturahmi. Jika ada seseorang yang kesulitan atau terkena musibah, kita bisa saling tahu dan saling bekerja sama untuk membantunya. Nah, anak-anak, itulah hikmah dalam melaksanakan sholat. Sebetulnya masih banyak lagi hikmah yang bisa kita dapat dalam mengerjakan sholat. Anak-anak bisa mengamati dalam kehidupan sehari-hari. Semoga anak-anak bisa memahami hikmah sholat melalui pengalaman dan pengamatan anak-anak sehari-hari dalam melaksanakan sholat. Untuk pertemuan Bapak kali ini, ucapkan terima kasih banyak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.